mahasiswi Unima jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Jadi di sini saya akan mewawancarai Kakak tentang lingkup kegiatan dan alur kerjasama pengurus utamaan gender. Jadi pengarus utamaan gender adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Jadi karena kakak sudah berada dalam lingkup kerja, saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengurasaman gender di lingkungan kerja kakak? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang ada. Nah, apa aja sih kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengaruh utamaan gender di lingkungan kerja Anda? Nah, pengaruh utama di lingkungan kerja yang telah saya dapatkan di dalam lingkungan kerja saya itu terdapat ada beberapa macam, di mana dari tiap perusahaan itu memiliki kebijakan, di mana kebijakan itu menyetarakan gender. Tidak ada lagi yang namanya kamu cowok, kamu yang di atas. Sekarang semua disamaratakan, baik itu dalam bidang pekerjaan, gaji, dan juga asuransi lainnya. Itu sih yang diutamakan oleh perusahaan. Oke, baik Kak. Yang kedua, bagaimana proses kerjasama dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan gender di tempat kerja kakak? Dalam mengatasi ketimpangan kerja di perastuman gender ini, perusahaan saya itu mengadakan ada beberapa kebijakan, di mana kebijakannya itu yang paling pertama menyetarakan gaji di antara perempuan dan juga lelaki. Nah, kalau misalnya di dalam perusahaan itu dibedakan antara tiap kerjanya, misalnya kita memiliki satu pekerjaan, contoh kita membuat atau membawa kendaraan. Nah, kita membawa kendaraan, karena kamu cewek, kamu dapatnya cuma 1 juta. Kalau kamu cowok, kamu dapatnya 2 juta. Tidak ada, di dalam perusahaan itu semua disamaratakan. Apalagi sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang besar sana itu adalah dipimpin oleh wanita. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan gender, tidak ada namanya rasisme di antara karyawan kerja di dalam usaha tersebut. Oke, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk memastikan pengerusaman gender dalam kegiatan dan kebijakan perusahaan di tempat kerja kakak? Kebijakan tentu aja pasti ada, di mana kebijakan-kebijakan tersebut itu sudah mengarah kepada apa sih tujuan dari visi misi satu perusahaan tersebut. Nah, apakah perusahaan itu mengambil visi misi untuk membaguskan lingkungan hidup atau green consumption, penggunaan ekologi yang hijau, atau perusahaan ini memajukan dalam bidang era globalisasi 4.0 atau 5.0. Nah, kalau misalnya dalam perumpamaan tersebut kita dapat melihat kebijakan apa sih yang kita ambil kebijakan tersebut. Salah satunya di mana kalau misalnya ada terjadi kesalahpahaman antara salah satu gender, itu perusahaan akan mengambil sikap tegas, yang dimana sikap tegas itu merupakan dari SP3 atau enggak dari awal dulu SP1, SP2, SP3, baru kalau tidak dihiraukan lagi sampai SP3 itu akan di kick out atau dikeluarkan dari perusahaan tersebut, supaya kesetaraan gender ini tetap sama di antar karyawan. Oke, baik Kak. Kira-kira apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pengerusamaan gender di tempat kerja kakak? Boleh ulang pertanyaannya kalau? Kira-kira apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pengusahaan gender di tempat kerja kakak? Untuk masalah tantangan utama ya, tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut, pengutamaan gender ini ya, tantangan utamanya sih banyak, di mana karyawan-karyawan senior yang menganggap bahwa kami itu cowok, kami itu berhak melakukan segalanya, dan kami berhak mendapatkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan cewek. Dan juga banyak juga yang mengatakan bahwa buat apa kita memerlukan tenaga kerja wanita sedangkan tenaga kerja lelaki lebih paten lagi, lebih berkualitas lagi. Itu sih tantangan utama, dari mana setiap perusahaan tersebut banyak melakukan identifikasi sebelum menerima karyawan-karyawan tersebut, apakah si laki-laki ini cocok ataukah si perempuan ini cocok. Tapi sepengetahuan saya dan penglihatan saya itu semua disamaratakan. Itu sih tantangan lebih beratnya di satu perusahaan tersebut.
Oke, baik Kak. Saya rasa hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu luangnya. Selamat pagi. Pagi.